Halo guys, selamat datang kembali di channel tercinta kita. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judulnya yaitu In Time 2011. Kita diperkenalkan oleh karakter laki-laki, sebut saja ia bernama Tono. Si Tono pun sedang menyapa ibunya yang berada di dapur. Mereka pun lalu menyapa satu sama lain. Sebut saja ibunya bernama Lauren. Kemudian si Lauren pun berdandan dan bersiap pergi bersama dengan si Tono. Terlihat di tangannya si Tono terdapat jam waktu digital yang menempel di tangan. Kemudian si Tono pun melihat jam tersebut. Jam tersebut pun menunjukkan waktu hidup setiap orang yang ada di sana. Kemudian si Tono pun mencium si Lauren dan ia pun lalu pergi. Di perjalanan si Tono pun bertemu dengan anak kecil, sebut saja ia bernama Teza. Kemudian si Tono pun berbicara dengan si Teza. Si Teza pun memberikan sebuah alat ke si Tono dan alat tersebut pun ditempelkan ke tangannya si Tono. Kemudian si Tono pun pergi dan si Teza pun pergi. Si Tono pun lalu pergi menuju ke pekerjaan dan ia pun berlari. Setelah sampai si Tono pun berbicara dengan si satpam tersebut. Sebut saja ia bernama Walid. Kemudian si Tono pun melakukan penambahan waktu hidup di tangan. Dan di sampingnya pun juga ada seseorang. Sebut saja ia bernama Rocky. Terlihat si Tono dan si Rocky pun pergi menuju ke dalam sebuah ruangan. Dan ia pun saling berbicara satu sama lain. Kemudian si Rocky pun pergi ke arah samping. Kita diperlihatkan si Tono. Ia pun sedang mengerjakan tugas di pabriknya. Kemudian si Tono pun mengantri di ruang absen. Ia pun lalu dibayar jam kehidupan oleh si petugas pabrik. Kemudian si Tono pun protes kepada petugas pabrik karena diberikan jam kehidupan sedikit. Dan kemudian ia pun lalu pergi. Terlihat si Tono pun pergi menuju ke ruangan klub. Ia pun lalu bertemu dengan kawannya. Sebut saja ia bernama Rizky dan Sandi. Mereka pun lalu mengobrol. Dan kemudian si Tono pun pergi. Si Tono pun lalu bertemu dengan si Rocky di klub. Kemudian si Tono pun pergi menghampiri seseorang yang ada di meja. Sebut saja ia bernama Delta. Si Tono pun lalu berbicara dengan si Delta. Dan mereka pun lalu berdebat. Kemudian datanglah seseorang. Sebut saja ia adalah Anton dan teman-temannya. Kemudian si Anton pun berdiskusi dengan si Delta dan semua orang pun pergi. Si Tono pun keluar di ruangan bersama dengan si Rocky. Dan ia pun lalu berdiskusi satu sama lain. Kemudian si Rocky pun pergi. Si Anton pun menurunkan senjatanya dan ia pun melakukan diskusi. Terlihat si Delta pun berbicara dengan si Anton dan teman-temannya. Kemudian si Delta pun pergi. Ia pun pergi ke toilet. Dan ia pun dikawal oleh temannya si Anton. Lalu tiba-tiba si Tono pun mendobrak pintu. Dan kemudian si Tono pun mengajak si Delta untuk segera pergi. Dan terlihat si Anton pun marah dan ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka. Mereka pun lalu pergi keluar. Si Tono pun lalu segera pergi bersama si Delta keluar dari tempat itu. Kemudian si Anton dan teman-temannya pun pergi menaiki mobil. Dan terlihat si Tono dan si Delta pun dihampiri mobil tersebut. Kemudian si Tono dan si Delta pun pergi memanjat sebuah pagar. Mereka pun lalu segera berlari sekuat tenaga. Kemudian si Tono dan si Delta pun segera memasuki ke dalam toko. Dan mereka pun bersembunyi di sana. Lalu datanglah rombongannya si Anton dan teman-temannya. Mereka pun lalu mengecek satu persatu toko tersebut. Si Anton pun lalu menendangi pintu yang ada di toko tersebut. Lalu terlihat si Anton pun tidak menemukan mereka berdua. Kemudian si Tono dan si Delta pun pergi ke atas ruangan.
Si Tono dan si Delta kemudian berbicara satu sama lain. Kemudian si Delta pun memberikan minuman kepada si Tono. Lalu si Tono pun meminum minuman yang diberikan si Delta. Dan terlihat si Anton pun sudah pergi menggunakan mobilnya. Kemudian si Tono menunjukkan angka yang ada di tangannya kepada si Delta. Dan mereka berdua pun lalu mengobrol. Si Tono pun lalu duduk di kursi. Kemudian si Tono membahas jam waktu yang ada di tangannya bagaimana agar bisa menghentikan waktu yang ada di jam tersebut. Akan tetapi, si Delta pun juga tidak tahu cara menghentikan angka kehidupan yang ada di tangan. Kemudian si Delta pun memberikan minumannya lagi ke si Tono. Si Tono pun lalu meminum minumannya lagi. Kemudian si Tono pun memberikan minumannya lagi ke si Delta. Hari pun sudah pagi. Mereka pun tertidur di kursi yang mereka duduki. Kemudian si Delta pun mendekatkan tangannya ke si Tono dan si Delta pun lalu mereset jam yang ada di tangannya. Ia pun lalu membagikan jam kehidupannya ke si Tono. Pun lalu bangun dan ia pun mengecek jam yang ada di tangannya. Dan ia pun lalu melihat si Delta sudah tidak ada di depannya. Kemudian si Delta pun meninggalkan pesan di jendela. Lalu si Tono pun membaca pesan tersebut. Kita kembali lagi kepada si Delta, ia pun sedang berada di luar. Ia pun sedang berada di pinggir jembatan mengamati di luar ruangan. Dan ia pun ingin melakukan bunuh diri karena jam kehidupannya hampir habis. Jam kehidupannya pun habis dan ia pun lalu bunuh diri dari jembatan. Kemudian si Tono pun lalu menghampiri si Delta ke jembatan. Dan ia pun terlambat datang. Kemudian si Tono pun sudah tidak melihat si Delta di sana. Kemudian si Tono pun pergi dari sana. Kita kembali lagi dengan seorang bayi. Ia pun sedang digendong bersama ibunya. Dan terlihat si Tono pun bertemu dengan ibu bayi tersebut. Sebut saja ia bernama Intan. Dan mereka pun lalu berbicara. Sebut saja ia bernama Lutfi. Kemudian si Tono pun lalu turun dari tangga bersama si Lutfi. Kemudian si Tono pun memperlihatkan jam yang ada di tangannya. Dan mereka pun lalu berbicara satu sama lain sembari berjalan. Dan mereka pun berhenti, kemudian si Tono pun membagikan jam kehidupannya kepada si Lutfi. Dan ia pun meyakinkan kepada si Lutfi. Kemudian mereka pun berpelukan. Dan si Tono pun lalu pergi. Memasuki ke sebuah bus. Si Lauren pun lalu berbicara dengan si sopir bus tersebut. Sebut saja ia bernama Rizky. Si Rizky pun melihat jika jam waktu kehidupannya si Lauren udah hampir habis. Lalu si Rizky pun melarang si Lauren untuk masuk ke dalam bus. Kemudian si Lauren pun tidak jadi memasuki ke dalam bus. Ia pun lalu pergi ke belakang. Dan busnya pun segera pergi. Kemudian si Lauren pun pergi berlari mendekati bus. Dan si Lauren pun mencoba menghentikan sebuah mobil. Akan tetapi mobil tersebut pun tetap berjalan. Dan terlihat jam kehidupan di tangannya pun sudah hampir selesai. Terlihat si Tono pun sedang menunggu si Lauren turun dari bus. Akan tetapi si Lauren pun tidak keluar dari bus. Dan busnya pun segera pergi. Si Tono pun lalu pergi. Dan terlihat si Lauren pun mengejar seseorang dan ingin memasuki ke dalam sebuah apartemen. Akan tetapi si Lauren pun tidak diperbolehkan masuk. Dan terlihat jam kehidupannya si Lauren pun hampir habis. Kemudian si Lauren dan si Tono pun berlarian di luar ruangan. Kemudian si Tono pun berlarian mendekati si Lauren. Akan tetapi waktu kehidupan di tangannya si Lauren pun udah habis dan si Lauren pun mati di tempat. Kemudian si Tono pun menangis karena ditinggal oleh ibunya. Hari pun kemudian sudah berganti pagi.
Dan terlihat mayat si Delta pun tergeletak di pinggir sungai. Kemudian mayat si Delta pun dihampiri oleh si Anton dan teman-temannya. Sebut saja ia bernama Dex. Kemudian si Anton pun berbicara dengan si Dex. Dan si Anton pun memasuki ke dalam sebuah mobil. Terlihat si Tono pun ingin memasuki ke dalam sebuah mobil. Ia pun lalu menunjukkan jam kehidupannya kepada sopir tersebut. Dan si Tono pun diperbolehkan masuk ke dalam sebuah mobil. Kemudian si Tono pun memasuki ke dalam sebuah mobil. Kemudian si Tono pun berbicara dengan sopir di mobil tersebut. Mereka pun lalu pergi ke kota sebelah. Terlihat si Tono pun menjulurkan lengan tangannya. Dan seketika jam kehidupannya pun berkurang dengan cepat. Dan seketika mobil tersebut pun diperbolehkan keluar. Kemudian si Tono pun juga mengulurkan lengannya ketika mau keluar ke perbatasan lain. Ia pun juga masih mengeluarkan lengannya. Dan mobilnya si Tono pun pergi. Mereka pun memasuki ke dalam zona waktu nomor 4. Si Tono pun tiba di sebuah kota. Pun lalu keluar dari mobil. Kemudian si Tono pun pergi berlari. Sebut saja ia bernama Taliha. Kemudian si Taliha pun mengamati si Tono. Terlihat si Tono menuju ke resepsi. Dan si Tono pun lalu berbicara dengan para resepsionis di sana. Sebut saja ia bernama Leo dan Sri. Kemudian si Leo pun men-scan tangannya si Tono. Dan si Tono pun kemudian diberikan kunci oleh si Leo. Lihat si Anton pun melihat angka kehidupan di layar. Ia pun berbicara dengan temannya. Sebut saja ia bernama Dio. Kemudian mereka pun membahas angka kehidupan untuk setiap daerah yang ada. Lalu si Anton pun pergi. Kita kembali lagi dengan si Tono. Ia pun bangun dari tidurnya.
oleh si Anton. Dan ia pun mereset angka yang ada di tangannya. Kemudian si Anton dan teman-temannya pergi. Dan sebelum pergi, si Anton pun memberikan ceramah kepada si Tono. Si Taliha pun lalu pergi. Kemudian si Tono pun segera menonjok pengawal yang ada di belakangnya. Dan si Tono pun segera turun dari ruangan atasnya. Lalu si Tono pun segera menghajar pengawal yang ada di sana. Lalu si Tono pun segera menyandra si Taliha. Dan si Taliha pun segera dibawa keluar oleh si Tono. Ia pun dibawa keluar lewat pintu belakang. Ia pun lalu menghajar satpam yang ada di luar. Lalu si Tono pun keluar menaiki mobil yang ada di parkiran luar bersama dengan si Taliha. Si Tono pun kemudian mengegas mobilnya ke arah jalan raya. Dan terlihat ia pun banyak diikuti mobil yang lain. Terlihat mobilnya pun ditabrak dari belakang. Dan mobilnya pun berputar. Kemudian si Tono pun mengegas mobilnya dengan arah ke belakang. Dan ketika ada truk yang lewat, si Tono pun kemudian memutar mobilnya. Lalu seketika mobil yang mengikuti si Tono pun tidak bisa menghindari truk tersebut. Dan mobil tersebut pun terkena bodinya truk. Dan ia pun langsung mengegas mobilnya. Dan si Tono pun lalu berhasil keluar dari kejarannya mobil tersebut. Dan si Tono pun berhenti di bawah jembatan. Si Tono pun juga melihat jam kehidupannya di tangan. Si Tono pun lalu meyakinkan kepada si Taliha kalau dia akan selamat. Kemudian si Tono pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dan ketika di perjalanan ia pun tak sengaja terkena jebakan paku yang ada di jalan. Dan seketika mobil yang mereka tumpangi pun tergelincir ke sungai. Dan seketika mobil mereka pun rusak. Dan mereka pun tak sadarkan diri. Si Tono pun lalu dihampiri oleh beberapa kelompok. Sebut saja ia bernama Gofar. Si Gofar pun lalu mencuri jam kehidupannya si Taliha. Si Gofar dan teman-temannya pun lalu pergi setelah ada mobil polisi yang lewat. Dan mereka pun lalu segera pergi. Lalu terlihat jam kehidupannya si Taliha pun berkurang dengan cepat. Tak lama kemudian si Taliha pun tersadar. Si Tono pun juga tersadar. Kemudian si Taliha pun keluar dari mobil. Si Tono pun juga keluar dari mobil. Si Tono pun lalu melihat jam kehidupan yang ada di tangannya si Taliha. Kemudian si Tono pun mengajak si Taliha pergi dari sana. Kemudian si Anton pun turun dari mobil. Terlihat si Anton dan teman-temannya datang melihat mobilnya si Tono yang rusak. Dan
Lalu terlihat si Tono pun memasuki ke dalam rumah bersama dengan si Taliha. Lalu terlihat si Tono dan si Taliha pun bersiap-siap. Si Tono pun lalu membersihkan tangannya. Kemudian si Tono pun melihat di jendela jika ada mobil mendekat. Dan si Tono pun menyumbangkan angka kehidupannya ke si Taliha. Kemudian si Tono dan si Taliha pun berbicara di kursi. Lalu si Taliha pun juga menyumbangkan angka kehidupannya ke si Tono. Dan mereka berdua pun saling berbicara. Mereka berdua pun menceritakan kisah hidupnya bagaimana angka kehidupannya di tangannya tiba-tiba bertambah. Terlihat angka kehidupannya si Taliha pun muncul ketika waktu tidur. Lalu terlihat si Tono pun sudah bersiap dengan senjata yang ia bawa. Terlihat banyak orang berkumpul di depan toko. Lalu si Taliha pun terbangun. Ia pun lalu mengamati orang yang ada di luar dengan si Tono. Lalu terlihat si Tono pun sedang mengamati mereka sembari mempersiapkan senjatanya. Kemudian si Taliha pun berbicara dengan si Tono. Dan mereka berdua pun lalu berbicara. Kemudian mereka berdua pun turun ke jalan. Dan terlihat mereka berdua pun berjalan berdua. Lalu mereka berdua pun berhenti dan mereka berdua pun berbicara satu sama lain. Lalu si Taliha pun diberikan senjata oleh si Tono. Dan mereka berdua pun berciuman. Kemudian si Taliha pun menelpon seseorang. Ia pun menelpon si Leon. Dan di belakangnya si Tono datanglah si Anton. Kemudian si Taliha yang melihatnya pun memberitahukan si Tono jika ada si Anton di belakangnya. Kemudian si Taliha pun segera menembak si Anton. Lalu si Taliha pun memutuskan teleponnya dengan si Leon. Kemudian si Taliha pun mendatangi si Anton. Dan juga si Tono. Si Tono pun lalu mengancam sembari menodongkan senjatanya ke dadanya si Anton. Lalu si Tono pun mengambil angka kehidupannya si Anton. Dan ia pun segera pergi. Ia pun pergi menaiki mobilnya si Anton bersama dengan si Taliha. Dan mereka berdua pun lalu berbicara. Dan terlihat si Anton pun berjalan sendirian. Ia pun dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian datanglah temannya menjemputnya dengan mobil. Lalu si Anton pun masuk ke dalam mobil. Dan mereka pun lalu pergi dari sana. Terlihat si Tono sedang berbicara dengan si Taliha. Mereka pun lalu segera menghadang mobil yang lewat di sana. Lalu si Tono pun turun dari mobil dan kemudian ia pun menginterogasi orang yang ada di mobil tersebut. Ia pun menodongkan senjata ke orang tersebut. Kemudian si Taliha pun turun. Ia pun lalu menembakkan senjatanya ke mobil tersebut. Kemudian si Tono pun menyuruh seorang wanita keluar dari mobil tersebut. Lalu wanita tersebut pun keluar. Dan si Tono pun menginterogasi wanita tersebut. Lalu mobil yang ia hadang pun segera pergi. Kemudian si Tono dan si Taliha pun melihat dirinya menjadi buronan di media televisi. Kemudian mereka pun melakukan ciuman. Mereka pun melakukan sampai terbenamnya matahari. Terlihat si Leon sedang melakukan meeting dengan teman kerjanya. Lalu datanglah si Anton. Dan si Leon pun lalu berbicara dengan si Anton. Mereka pun sedang membahas cara menangkap si Tono dan Taliha. Kemudian si Anton pun meninggalkan ruangannya si Leon. Kemudian si Tono pun mempelajari si Taliha menembak yang benar. Dan mereka pun lalu berbicara satu sama lain. Lalu terlihat ada orang yang mengantri di toko. Kemudian datanglah sebuah truk. Truk tersebut pun lalu memasuki ke dalam toko dengan cara menabrak pintu utama. Truk tersebut pun ternyata dikendarai si Tono dan si Taliha. Dan mereka berdua pun turun dari truk lalu berkurang dengan cepat. Kemudian si Tono pun lalu mengambil alat penambahnya dan si Tono pun segera menembaki pengawalnya si Gofar yang berada di orang yang ada di sana.
Lalu si Gofar kemudian orang-orang tersebut pun mengambil alat-alat penambah angka kehidupan tersebut. Kemudian si Tono dan si Taliha pun segera lari dari si Anton bersama dengan teman-temannya. Lalu terlihat si Anton dan teman-temannya pun lalu melihat tempat mayat di depannya. Dan kemudian si Anton mendapatkan amannya untuk segera pergi mencari pelaku pembunuhan tersebut. Si Tono pun membantu menambahkan angka kehidupannya seseorang. Lalu si Anton pun bertanya kepada orang yang ada di sana. Lalu terlihat ada orang yang terlihat si Tono dan si Taliha pun pergi berada di luar. Lalu terlihat si Tono dan si Taliha pun si Anton berada di dalam ruangan sedang menelpon seseorang. Berganti pagi. Lalu kemudian datanglah si keluar dari rombongannya mereka pun lalu mencegat seseorang. Sebut saja si Leo pun memasuki ke dalam kantornya. Si Wika pun lalu menodongkan senjata dan terlihat si Taliha pun dihadang oleh pengawalnya si Gofar dan rombongannya pun lalu pergi. Dan ia pun dihadang menggunakan pistol. Terlihat si Gofar keluar dari mobil sembari mengincar. Kemudian si Taliha pun menjelaskan ingin menemui si Leo. Kemudian si Wika pun tertembak. Dan ternyata si Tono berada di belakangnya si Leo. Kemudian terlihat si Leo sedang menonton berita pun menodongkan senjata ke kepalanya si Leo. Ia pun melihat si Tono dan si Taliha sedang masuk di berita. Si Tono pun membawa si Leo masuk ke dalam ruangan dan bersama dengan si Taliha juga menonton di belakangnya. Kemudian si Tono dan si Taliha sedang bermain ingin membuka bunker yang ada di sana. Kemudian si Tono dan si Taliha lalu terlihat ada alat mesin waktu penambah jam kehidupan yang hanya satu di dalam bunker. Lalu terlihat si Anton dan rombongannya pun datang si Tono pun melihat si Tono ngeceknya. Kemudian si Tono mendengar suara si Leo dari luar. Lalu si Tono melihatnya dari jendela. Kemudian si Tono pun menodongkan pistol ke arahnya si Leo. Si Tono dan si Taliha pun lalu segera pergi. Kemudian si Tono dan si Taliha pun memecahkan kaca yang ada di kamar dalam ruangan. Ia pun terlihat marah-marah karena di peta banyak warga yang sudah bisa menambahkan jam keluar dari kamar tersebut kehidupan. Si Tono dan si Taliha pun pergi berlari menjauh. Kemudian mereka pun segera menutup pagar yang ada di sana. Terlihat si Anton dan rombongannya pun mencoba turun dari kamar. Akan tetapi si Tono pun ditutup pagarnya duluan. Si Tono dan si Taliha pun berlari dengan cepat. Lalu si Tono dan si Taliha pun segera pergi menaiki tangga yang ada di samping lorongnya. Kemudian si Anton pun mencoba mengejarnya. Kemudian si Anton menembaki mereka dengan pistol. Akan tetapi tembakannya pun tidak kena. Si Tono dan si Taliha pun segera berlari dengan cepat waktu berada di atas atap. Dan si Anton mencoba menembaki mereka lagi. Kemudian terlihat si Tono pun menyuruh si Taliha untuk segera pergi. Dan terjadilah baku tembak mereka. Kemudian si Tono pun turun dari atap. Kemudian mereka pun lalu segera memasuki ke dalam bus. Lalu si Tono pun memberikan tambahan bayaran waktu nyawa ke si pengemudi bus. Dan ia pun lalu diperbolehkan masuk ke dalam bus. Terlihat si Anton pun tidak bisa mengejar mereka. Dan terlihat si Tono dan si Taliha pun memasuki ke dalam sebuah hotel. Mereka pun lalu berbicara dengan si resepsionis. Kemudian mereka pun pergi ke dalam hotel. Kemudian si Gofar pun lalu pergi ke hotel tersebut. Ia pun lalu pergi keluar hotel tersebut. Si Gofar pun bertanya kepada orang yang ada di sana siapa yang memiliki jam kehidupan yang terbanyak di sana. Kemudian terlihat si Gofar pun mencoba bertanya dengan orang yang ada di sekitar sana. Sebut saja si Irwan. Kemudian si Irwan mati karena kehabisan jam kehidupan yang ada di tangannya. Kemudian si Gofar pun mengancam lagi orang yang ada di sana. Sebut saja Tedo. Dan kemudian si Tedo pun bercerita ke si Gofar. Kita kembali lagi dengan si Tono. Dan terlihat si Tono pun bermesraan lagi dengan si Taliha. Akan tetapi si Tono dan si Taliha pun tiba-tiba didatangi oleh si Gofar dan rombongannya. Kemudian si Tono pun segera dan si Gofar yang ada di tangannya dengan senjata miliknya si Gofar dan rombongannya. Dan mereka pun lalu berlari mendekati si Taliha dan mentransfer waktu ke dia. Dan si Tono pun diberikan pertanyaan oleh si Gofar. Dan si Taliha pun selamat dan si Taliha pun disuruh duduk di meja. Kemudian terlihat si Leo pun meminta jam berangkas yang berisi alat penambah umurnya hilang. Dan mereka pun lalu berbicara satu sama lain. Lalu terlihat banyak orang yang bisa bepergian karena memiliki banyak waktu di tangannya. Lalu terlihat jam kehidupannya pun berkurang dengan cepat berita. Kemudian si Tono pun berbalik menyerang dan berbicara dengannya si Gofar. Kemudian si Botak pun pergi dari markas. Terlihat si Tono pun mengamati berita.
Kemudian terlihat si Tono dan si Taliha pun keluar dari mobil. Ia pun lalu keluar membawa senjata. Dan mereka pun lalu mencuri lagi mesin penambah waktu di ban. Film pun lalu berakhir. Kemudian terlihat si Tono pun keluar ke apartemen. Dan terlihat si Tono dan si Taliha pun menaiki mobil sambil melihat keadaan sekitar. Lalu si Anton pun melihat si Tono yang mengendarai mobil. Lalu si Anton menelpon pasukannya untuk segera memblokir jalan yang ada. Kemudian terlihat si Tono dan si Taliha pun mereka sedang diblokir jalannya. Si Tono pun lalu menabrak tembok yang ada di depannya. Lalu terlihat mobilnya si Tono pun ditabrak oleh si Anton dari samping. Dan kemudian mobilnya si Tono pun berhenti dan si Tono turun. Lalu si Tono pun dihampiri anak kecil, lalu si Tono pun memberikan alat yang didapatkan tadi. Lalu si Tono pun ditodongkan senjata oleh si Anton. Kemudian si Anton pun dihadang oleh warga sekitar yang ada di sana. Lalu si Tono dan si Taliha segera berlari menjauh dari sana. Akan tetapi si Anton tetap mengejar si Tono dan si Taliha. Kemudian si Anton pun mengambil mobil milik orang lain. Dan terlihat alat yang dibawa si Tono pun diambil oleh banyak orang. Lalu si Anton pun melihat si Tono dan si Taliha berlari. Lalu si Anton pun turun dari mobil dan ia pun lalu mengejar si Tono dan si Taliha. Lalu si Tono pun di-stop oleh si Anton sembari ditodongkan senjata. Dan mereka pun berbicara satu sama lain. Lalu terlihat jam kehidupan yang ada di tangannya si Anton pun tinggal sedikit. Dan kemudian si Anton pun tewas di tempat. Dan terlihat sisa waktu mereka juga tinggal sedikit. Kemudian mereka berdua pun berciuman. Kemudian si Tono pun melihat ada mobil di depannya dan kemudian si Tono pun segera berlari menuju ke sana.